Dia masih muda, seorang diplomat, cerdas, berprestasi, dan tengah siap mengemban tugas penting ke luar negeri. Tapi siapa sangka, dia justru ditemukan tergeletak tak bernyawa di kosnya. Dengan kondisi muka terlilit lakban, sebuah kematian yang sunyi namun begitu mencurigakan. Yang tambah janggal, tidak ada satupun tanda kekerasan, tak ada barang hilang. CCTV hanya melihatkan ia masuk sendirian malam itu. Tapi besoknya, ia ditemukan sudah tak bernyawa. Banyak sekali pertanyaan yang muncul, tapi ada dua pertanyaan paling besar yang muncul di setiap orang. Apa ini benar-benar kematian biasa? Atau justru ada skenario besar yang sedang disembunyikan? Gak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kisah memilukan ini. Balik lagi di channel Istana Media. Kali ini kita akan mengupas tuntas kasus kematian seorang diplomat muda yang menghebohkan jagat maya. Diplomat muda dari Kementerian Luar Negeri ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Usianya baru 39 tahun, karirnya sedang menanjak, dan dia sedang bersiap menjalani tugas penting ke luar negeri. Insiden ini membuat publik bertanya-tanya, apalagi saat mengetahui kondisi jasad waktu ditemukan. Tergeletak di atas kasur dengan wajah dililit lakban. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada juga barang yang hilang. Tapi cara kematiannya menimbulkan banyak pertanyaan. Seperti apa kisah selengkapnya? Nggak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Seorang mayat pria ditemukan di sebuah indekos di Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 pukul 08.30 WIB. Saat ditemukan, kondisi mayat itu terlilit oleh lakban. Polisi sudah berhasil mengidentifikasi identitas mayat laki-laki itu. Dia adalah Arya Daru Pangayunan alias ADP yang berusia 39 tahun. Penemuan ini diawali saat istri korban berusaha menghubungi ADP, tapi nggak ada balasan. Khawatir dengan kondisi sang suami, akhirnya dia minta bantuan pada penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Setelah dimintai tolong, penjaga kos pun segera mengunjungi kamar korban dan berusaha memanggilnya dengan cara mengetuk pintu. Dirasa tidak berhasil dan gak kunjung ada balasan. Akhirnya, si penjaga kos membuka paksa kamar korban dengan sepengetahuan istri korban. Saat ditemukan, kondisi korban terbaring di atas kasur dengan seluruh tubuh ditutupi selimut dan kepala korban dililit lakban. Malam harinya, sebelum korban ditemukan tewas, penjaga kos masih melihat ADP makan di dapur yang ada di indekos. Nggak cuma itu, si penjaga juga bilang sempat disapa korban sekitar pukul 10 malam saat korban keluar buang sampah. Arya Daru Pangayunan atau biasa yang disapa Daru adalah pria berusia 39 tahun yang lahir di Sleman, Yogyakarta pada 15 Juli 1986. Sebelum berkarir sebagai diplomat, Daru mengenyam pendidikan di Fakultas Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dia dikenal sebagai sosok yang berprestasi. Daru memulai karirnya sebagai staf di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon pada 2011. Lalu di tahun 2018 hingga 2020, Daru melanjutkan tugasnya sebagai Third Secretary di bidang politik di KBRI Dili. Gak cuma itu, Daru juga sempat bertugas sebagai Second Secretary di bidang ekonomi, sosial, dan budaya KBRI Buenos Aires di tahun 2020 hingga 2022. Hingga akhirnya, Daru menjabat sebagai diplomat muda di Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di tahun 2025. Menurut kesaksian teman-temannya, Daru adalah pribadi yang pintar, ramah, dan sopan. Pribadi yang tidak neko-neko dan tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Daru hanya fokus pada pendidikan dan pekerjaannya. Di samping itu, Daru juga merupakan suami dan ayah. Kepergiannya tentu menyisakan luka yang mendalam untuk sang istri dan kedua buah hatinya.
Rekaman CCTV menampilkan berbagai aktivitas Daru pada malam sebelum ditemukan meninggal keesokan paginya. Pada Senin 7 Juli 2025 pukul 23.23 WIB, Daru terlihat memasuki kamarnya seorang diri. Lalu tak berselang lama, tepatnya pada pukul 23.24 WIB, Daru kembali keluar kamar dengan menenteng kresek berwarna hitam. Dia menuju ke arah pintu keluar kos yang kemudian balik lagi dengan tangan kosong. Waktu itu, Daru terlihat masih menggunakan pakaian yang sama seperti pertama kali pulang ke kos, dengan setelan celana panjang dan kemeja. Namun, ada yang sedikit berbeda. Seluruh kancing baju telah dia lepas dan sepatunya sudah diganti dengan sandal berwarna putih. CCTV juga merekam kehadiran penjaga kos yang sedang mengecek pertama kali pada pukul 00.27 WIB. Kemudian, pengecekan kedua dilakukan oleh penjaga kos pada pukul 05.26 WIB. Lalu, pada pukul 07.37 WIB, penjaga kos yang menggunakan baju putih dan seorang pria dengan jaket hijau terlihat sedang berusaha membuka paksa jendela kamar Daru. Saat jendela berhasil dibuka, penjaga kos segera membuka pintu dengan kartu akses yang diambil dari malam. Sesaat setelah itu, penjaga kos masuk ke kamar, sedangkan pria satunya merekam dari luar. Nggak lama, penjaga kos itu kembali keluar dan pria berjaket itu masuk sambil merekam. Kemudian, keduanya terekam berjalan ke arah pintu keluar rumah kos. Menurut keterangan sang istri, Daru memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol. Fakta tersebut dikumpulkan dan kemudian akan digabungkan dengan hasil otopsi jasad korban. Nggak cuma itu, pihak berwajib juga akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait riwayat kesehatan korban. Polisi menyebut kamar kos Daru tidak bisa diakses oleh sembarang orang, karena pintu kos tersebut telah menggunakan sistem smart door lock. Maka dapat dipastikan hanya Darulah yang tahu kode pintu tersebut. Polisi juga mengungkap masih melakukan penyelidikan terkait kemungkinan adanya orang lain yang masuk ke kamar korban sebelum dia ditemukan meninggal. Daru yang saat itu tinggal berjauhan dengan keluarga yang ada di Bantul, dia memiliki rutinitas malam sebelum dan sesudah bangun tidur bersama keluarganya, yakni video call. Tapi malam itu, pada Senin 7 Juli 2025, saat sudah pukul 21.00 WIB, Daru sudah tidak bisa lagi dihubungi sang istri. Ponsel Daru sudah tidak aktif atau dalam keadaan mati. Komunikasi terakhir yang dilakukan Daru dan istrinya adalah saat dia berbelanja pakaian di Grand Indonesia Mall pada pukul 21.00 WIB. Sang istri masih mengetahui bahwa Daru sedang mengantri taksi hendak pulang ke kos. Sebelum ditemukan meninggal, Daru sudah menyiapkan semua kebutuhan untuk pindah bersama keluarganya ke Helsinki, Finlandia. Daru rencananya akan membawa terbang sang istri dan kedua anaknya akhir bulan ini, sesuai dengan tugas penempatan Daru di KBRI Helsinki. Semua barang bawaan sudah disiapkan Daru. Bahkan mobil mereka pun sudah dijual. Bisa dikatakan persiapan Daru untuk pindah sudah 100%. Dia dan keluarganya hanya tinggal menunggu untuk berangkat. Kasus ini tentu saja menimbulkan banyak spekulasi di tengah masyarakat. Salah satunya adalah mengaitkan kematian Daru dengan mafia human trafficking lintas negara, khususnya di Kamboja. Warganet menduga Daru menjadi korban pembunuhan karena tahu informasi rahasia mafia perdagangan manusia. Netizen lain juga mengaitkan Daru mengetahui atau bahkan jadi informan terkait kasus viral pejabat yang menyalahkan wewenangnya untuk memfasilitasi istri liburan ke luar negeri. Seorang kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasna, mengungkap kalau kematian Arya Daru ini adalah kasus yang kompleks. Sebagai seorang diplomat, tentu saja Arya Daru menyimpan banyak informasi penting. Terlebih dia aktif bertugas pada misi kemanusiaan dan perlindungan WNI. Dia juga beranggapan di balik kematian Arya Daru ada kemungkinan upaya pembungkaman.
Kematian Arya Daru bukan hanya meninggalkan duka bagi keluarga dan rekan-rekannya, tapi juga menyisakan banyak tanda di tengah masyarakat. Kasus ini menyita perhatian karena menyangkut seorang pegawai negara yang dikenal berprestasi dan tengah bersiap untuk menjalankan tugas di luar negeri. Meski penyelidikan masih berlangsung, kasus ini meninggalkan sejumlah catatan penting. Bukan untuk menyimpulkan kasus secara prematur, tapi untuk melihat lebih jauh apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini. Apa yang bisa jadi refleksi baik bagi kita sebagai individu, masyarakat, maupun bagi institusi tempat kita bekerja. Berikut beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kasus ini. Pertama, kematian mendadak bisa menimpa siapa saja, bahkan bagi mereka yang terlihat baik-baik saja. Arya Daru adalah seorang profesional muda dengan pekerjaan yang mapan. Tapi kenyataannya, dia meninggal secara mendadak dalam kondisi yang tidak biasa. Hal ini menunjukkan bahwa situasi seseorang tidak selalu bisa dapat dengan mudah dibaca. Kita seringkali tidak tahu apa yang sedang dialami seseorang, bahkan orang terdekat kita. Kedua, transparansi dalam penanganan kasus publik sangat penting. Karena statusnya sebagai ASN dan pegawai kementerian, kasus Arya Daru menjadi perhatian banyak pihak. Namun kurangnya informasi resmi atau kesimpulan yang jelas dapat memicu spekulasi. Ini jadi pengingat bahwa penanganan kasus yang terbuka dan informatif sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Ketiga, fasilitas dan perhatian pada kesejahteraan pegawai perlu terus ditingkatkan. Meski belum ada kepastian soal penyebab kematian, kasus ini bisa menjadi bahan evaluasi internal bagi instansi pemerintah untuk memastikan kesejahteraan mental dan sosial para pegawainya terpantau. Keempat, kita perlu belajar menahan diri dari kesimpulan cepat. Dengan muncul detail seperti lakban di wajah, publik dengan cepat menarik kesimpulan, padahal proses penyelidikan masih berjalan. Kasus ini menunjukkan pentingnya menunggu proses hukum dan fakta yang valid sebelum menyebarkan opini atau spekulasi. Kematian Arya Daru meninggalkan banyak pertanyaan, bukan hanya soal bagaimana dia meninggal, tetapi juga tentang apa yang mungkin terjadi di balik diamnya seorang individu yang terlihat baik-baik aja. Di tengah simpang siurnya spekulasi dan opini publik, kita diingatkan bahwa tidak semua hal bisa langsung dijawab dengan pasti. Proses penyelidikan membutuhkan waktu, data, dan kehati-hatian. Namun satu hal yang jelas, kasus ini membuka ruang refleksi tentang pentingnya empati, kewaspadaan, dan transparansi. Gimana menurut kamu? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu di kamar kos Arya? Apa benar tidak ada unsur kekerasan atau justru ada yang terlewat? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta pastikan untuk nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.